pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate telah menyiapkan akses telekomunikasi dan jaringan internet berkualitas untuk menunjang kesuksesan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN. Pihaknya juga telah bekerja sama dengan penyelenggara layanan telekomunikasi, terutama kepada PT Telkom Indonesia. Infrastruktur digital menjadi salah satu elemen penting dalam menunjang sukses penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate pun menyatakan telah menyiapkan akses telekomunikasi dan jaringan internet berkualitas bekerjasama dengan penyelenggara layanan telekomunikasi terutama PT Telkom Indonesia. Menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo dan PT Telkom Indonesia telah menyiapkan jaringan backup agar menjamin jaringan internet tetap optimal selama KTT ke-42 ASEAN. Selain pemantauan yang dilakukan dari NOC PT Telkom Indonesia di Manggarai Barat, Kementerian Kominfo juga menyiagakan Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang ada di Surabaya, Denpasar, Mataram, dan Kupang. Senada dengan Menkominfo Johnny G. Plate, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyatakan jaringan telekomunikasi yang optimal merupakan jantungnya kesuksesan KTT ASEAN ke-42 ASEAN 2023. Berkaca dari penyelenggaraan KTT G20, Muldoko meyakinkan sejauh ini semua persiapan layanan telekomunikasi berjalan dengan baik. Indonesia berinisiatif untuk menyelenggarakan Asian Human Rights Dialogue 2023 dalam KTT ASEAN. Asian Human Rights Dialogue 2023 ini sebagai platform dialog terbuka dan juga transparan untuk membahas isu hak asasi manusia atau HAM. Indonesia mendorong isu hak asasi manusia dibahas secara terbuka dan transparan dalam ASEAN Human Rights Dialogue 2023 dan mendapat dukungan dari anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Hal tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Teuku Faizasyah dalam keterangan tertulis Tim Komunikasi dan Media KTT ASEAN. Wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antar Pemerintah ASEAN atau AISER Yujun Wahyuningrum saat memimpin AISER ke-36 Maret lalu menegaskan bahwa prakarsa Indonesia melalui kegiatan konsultasi, praktik terbaik, dan lokakarya akan merangkul kepentingan seluruh negara anggota ASEAN dalam memajukan isu HAM. Melalui kepemimpinan Indonesia, AISER untuk pertama kalinya melakukan country learning visit. Para wakil negara anggota ASEAN telah berkunjung ke Kota Bogor dan Desa Agrowisata Mulia Harja untuk melihat keberhasilan pemerintah daerah melakukan promosi, pemajuan, dan perlindungan HAM. Labuan Bajo siap menyambut KTT ASEAN ke-42. Pengusaha produk UMKM dan souvenir di Labuan Bajo menilai penyelenggaraan KTT ke-42 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dapat meningkatkan penjualan barang sehingga mendorong perekonomian di daerah. Perhelatan KTT ke-42 ASEAN bukan hanya disambut meriah oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, tetapi juga pelaku UMKM di daerah tersebut seperti yang dilakukan Eksotik Komodo. Pemilik Eksotik Komodo, Vincentius Felix, mengatakan dengan adanya penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN diharapkan mampu meningkatkan ekonomi di daerah ini. Di mana menurutnya ciri khas di daerah Labuan Bajo adalah tenun yang diproduksi menggunakan pewarna alam dari tumbuhan seperti kunyit, kemiri, atau mengkudu. Selain itu juga kopi yang menjadi ciri khas yaitu memiliki citra rasa yang asam. Menurut Felix, pihaknya telah mendesain kain tenun berbentuk baju dan rok lipat bagi delegasi atau pengunjung yang akan menghadiri KTT ke-42 ASEAN. Menurutnya, untuk kain tenun dibanderol dengan harga Rp900.000 hingga jutaan rupiah. Sedangkan untuk kopi dibanderol dengan harga Rp50.000 hingga Rp200.000. Adapun ciri khas kopi Labuan Bajo adalah kopi Manggarai, kopi Pong, dan kopi jahe Manggarai. Itu hanya satu UMKM, ada lagi yang kopi. Flores terkenal juga dengan kopi. Nah, jadi kita juga ada pusat kopi terlengkap di sini. Kita juga di sini Eksotik Komodo unik selling point-nya adalah baju yang sudah jadi seperti ini. Ya, kita mau biar pakai sehari-hari. Makanya kalau yang cewek nanti ada juga yang kayak rok lipat dan lain-lain. Selain itu, pemerintah untuk mendukung UMKM di Labuan Bajo menghadirkan pesta rakyat yang berisikan konten budaya lokal dan menampilkan produk lokal unggulan seperti produk kerajinan tangan lainnya.
Kepolisian Republik Indonesia telah menyiapkan 8 satuan tugas khusus dalam rangka pengamanan serta penjagaan konferensi tingkat tinggi ASEAN 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. 8 satuan tugas khusus ini akan ditugaskan dalam Operasi Komodo 2023. Sebanyak 8 satgas pengamanan terlibat dalam Tactical Floor Game Operasi Komodo 2023 dalam rangka pengamanan KTT ke-42 ASEAN. 8 satgas tersebut meliputi Satgas Preemptif, Satgas Preventif, Satgas Tindak, Satgas Rolakir, Satgas Humas, Satgas Banops, Satgas Gakum, dan Satgas Anti Teror. Dalam keterangan tertulisnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan bahwa Tactical Floor Game Operasi Komodo 2023 merupakan bentuk pelatihan bagi satuan tugas pengamanan dari pihak kepolisian yang dilakukan bersama dengan TNI, yang diharapkan dapat memahami tugas dengan baik dan saling berkoordinasi antar satgas untuk menyelesaikan persoalan di lapangan atau command center. Adapun sebelumnya, Kapolri menyebut selama penyelenggaraan kegiatan KTT ke-42 ASEAN 2023 di Manggarai Barat akan ada rekayasa lalu lintas, sehingga masyarakat diminta pengertiannya saat kebijakan tersebut diterapkan. TNI dan Kepolisian Republik Indonesia memperkuat solidaritas dan sinergi dalam melakukan pengamanan serta penjagaan konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. TNI dan Kepolisian Republik Indonesia akan bersinergi memperkuat solidaritas dalam pengamanan dan penjagaan KTT ke-42 ASEAN 2023 di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT pada 9 sampai dengan 11 Mei 2023. Dalam keterangan resmi, Kapolri Listio Sigit mengatakan telah mengecek secara langsung dan menyeluruh bersama TNI, Posko Komando Operasi dari seluruh rangkaian pengamanan KTT ke-42 ASEAN 2023. TNI dan Polri akan melakukan penjagaan dan pengawasan mulai dari titik kedatangan, perjalanan, hingga lokasi utama pertemuan KTT. Pengawasan dan koordinasi dimonitor langsung dari pusat komando. Polri juga meminta agar petugas baik di lapangan dan posko mampu memonitor dan mengawasi kehadiran para tamu undangan. Selain itu, TNI Polri juga akan melakukan pengawasan terhadap seluruh kapal yang melintas selama perhelatan KTT ke-42 ASEAN 2023 berjalan. Kapolri akan memimpin langsung Tactical Floor Game yang diikuti oleh seluruh personel kepolisian di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan dialog Labuan Bajo sambut keketuaan ASEAN 2023 bersama dengan Direktur BPO LBF sesaat lagi.